jika ia selalu diajak oleh sosok perempuan itu untuk dijadikan, atau lebih tepatnya akan dipersunting oleh sosok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang melihat channel ini diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan terhindar dari wabah yang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di sini saya akan menceritakan cerpen lanjutan dari video sebelumnya yang ada 2 video. Linknya di deskripsi kalau kalian yang belum nonton. Di sini saya akan melanjutkan dari sudut pandang si Hena yang lebih peka dengan keadaan alam lain, dan juga ia juga sudah tahu apa yang akan terjadi dan gimana menariknya ceritanya. Tonton aja video ini. Oke, kita lanjutkan ke cerita. Liburan kerja pun dimulai. Aku lagi nekunin bisnis ikan cupang untuk pemasukan tambahan. Walaupun dengan gaji yang sekarang udah cukup banget, bahkan lebih. Maka dari itu, aku inisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Memang aku orangnya suka bisnis. Selain itu juga, aku merupakan CEO sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Dan saat aku lagi sibuk dengan kerjaan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba temanku ngajak aku liburan ke pantai. Karena aku orangnya gak bisa nolak, jadi aku ikut aja. Lagi pula, aku udah pernah ke sana. Jadi aku gak terlalu khawatir. Aku dan teman-teman juga udah lama gak ketemu. Terakhir waktu kita kuliah, karena banyak urusan. Jadi saat mereka ngajak, ya aku cancel semua pekerjaanku. Dan saat itu juga aku juga bayarin mereka, karena aku yang lebih beruntung di antara mereka. Sehari sebelum berangkat, aku ngajak Abdi untuk jalan-jalan dan beli perlengkapan, dan juga beli tiket untuk keberangkatan. Dan akhirnya setelah semua barang, tiket, dan semuanya sudah ada, kami pulang. Waktu itu larut malam pulangnya, jadi saya langsung tidur. Pada saat tidur, saya mimpi bahwa lihat kita berenam masuk ke dimensi lain saat kita mulai naik ke kereta. Dan hari yang ditunggu tiba. Saat kita naik ke kereta, benar saja aku melihat jika semua penumpang berubah menjadi mayat yang tertidur. Tapi karena aku gak mau membuat teman-temanku panik, jadi aku diam aja. Padahal aku orangnya gak bisa diam, tapi aku paksa untuk diam saat perjalanan. Di sini kantuk yang sangat berat aku rasakan. Jadi aku tertidur dan mimpi jika Ale dan Awan hilang karena mereka ditarik oleh penghuni rumah yang ada di pantai itu. Mereka saat ditarik itu disambut bagaikan putri dan pangeran, karena apa yang telah mereka lakukan waktu di sana.
hantu pantai itu sangat murka, dan penghuni itu berbicara padaku, jika teman-temanmu ingin selamat, ada sesuatu yang harus kamu lakukan ataupun temanmu untuk bisa menarik apa yang telah mereka lakukan. Lalu aku terbangun lagi dan tiba-tiba sudah sampai. Lalu kita turun dan saya memberi mereka petunjuk-petunjuk. Setelah memberi mereka petunjuk, setelah itu kita lanjut jalan dan kulineran sebelum ke pantai. Waktu pertama berhenti ke rumah makan, aku langsung bilang pilih tempat lain karena di situ ada sesosok hitam dan juga tempatnya sedikit gelap. Setelah makan-makan, kita langsung ke pantai, tapi tiba-tiba kantuk saya datang dan saya pun tertidur. Saya bermimpi jika mau menyelamatkan mereka, lemparlah makanan ke depan goa saat air pasang, dan saya tidak akan menyakiti mereka karena satu dari temanmu masih ada keturunan dari saya. Jadi saya pastikan kalian aman. Tapi saya akan kasih pelajaran buat mereka. Yang dimaksud si ratu ini adalah Abdi. Dia masih keturunannya. Setelah saya terbangun, kita sampai di pantai. Dan setelah kita bangun tenda dan tetek bengeknya, saya langsung masuk ke tenda dan langsung mengeluarkan barang-barang. Kita kumpul-kumpul dan akhirnya malam. Di malam pertama inilah terjadi hal yang tidak patut dicontoh yang dilakukan oleh Awan dan Ali. Dan ketika paginya mereka ditegur keras oleh Abdi. Setelah ditegur itu mereka mungkin sadar. Dan malam harinya, pada saat itu saya mendengar suara atau tenda dari mereka berdua bergerak-gerak. Saya berpikir bahwa itu mereka sedang melakukan hal yang sama lagi. Saya langsung membangunkan Abdi karena ternyata mereka pindah masuk ke goa. Tapi Abdi acuh. Ya, jadi aku langsung tidur lagi. Sebelum tidur saya sempat teriak ke mereka untuk tidak masuk ke goa, tapi mereka tidak mengindahkan. Saya berpikir mungkin mereka akan baik-baik saja. Ternyata paginya udah hilang, entah kemana. Tapi saya sudah tahu mereka di mana. Kalian yang sudah nonton video sebelumnya pasti sudah tahu apa yang terjadi dengan mereka. Linknya ada di deskripsi untuk video sebelumnya. Akhirnya mereka ketemu dan kita pulang. Saat pulang saya mimpi lagi ditemuin sama ratu itu. Dan ia bilang, untung temanmu telah memperingati mereka. Jika ia melakukan 2 kali, maka kami penghuni sini tidak akan terima. Setelah mimpi itu, aku tidak tahu mereka berempat yang melakukan hal tidak manusiawi atau kurang sopan
tiba-tiba mereka menikah. Dan saya tidak pernah kasih tahu jika saya mimpi. Dan akhirnya saya setelah itu tidak pernah dikasih mimpi seperti itu lagi. Tapi itu semua belum selesai. Karena Hena kembali bermimpi jika ia selalu diajak oleh sosok perempuan itu untuk dijadikan, atau lebih tepatnya akan dipersunting oleh sosok tersebut. Tapi ia selalu berdoa dan berusaha menolak. Tapi pada suatu malam ia mimpi seperti menjalani perjalanan dengan temannya yang masih keturunan dengan ratu tersebut. Siapa? Abdi. Dan di situ Abdi langsung menghadap ke sosok perempuan itu dan ditamparnya wanita itu. Dan sosok tersebut langsung sujud kepada Abdi. Saya sangat terheran-heran melihat itu. Dan Abdi seperti bilang sesuatu pada sosok itu. Saya soalnya berada jauh dari Abdi. Saya melihat mulutnya seperti berbicara kepada sosok itu. Setelah itu, sosok tersebut mengarah padaku. Wajahnya tepat di depanku. Dan ia berbisik padaku, "Maaf, aku telah mengganggumu. Sekarang kamu aku lepas." Ternyata aku baru tahu kalau sosok ini suka denganku. Dan akhirnya setelah mimpi itu hidupku udah tenang. Walaupun sekarang aku lebih peka dari sebelumnya. Semoga kalian yang melihat video ini bisa mengambil hikmah dari apa yang telah saya ceritakan dan dari cerpen pendek saya ini. Oke, terima kasih telah mengikuti part-part sebelumnya dari video ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita pendek atau cerita-cerita yang lain.